Saat itu pula, bara dengki, cemburu, dan dendam menyala-nyala dalam sanubari Qabil. Amarah yang menggumpang dalam dadanya menuntun ia pada jalan kelam, hingga tega menghabisi nyawa saudaranya sendiri, Habil. Maka terjadilah pertumpahan darah pertama di muka bumi, darah suci Habil yang tertumpah ke tanah fana. Inilah dosa besar yang kedua tercatat dalam sejarah umat manusia, setelah dosa pertama yang terjadi di taman surga, pembangkangan terhadap titah ilahi. Pembunuhan yang dilakukan Qabil menjadi awal dari kejahatan di bumi, berupa tumpahnya darah insan. Dan hingga kini, riwayat itu terus berulang, tak kunjung usai. Anak-anak Adam, dari generasi ke generasi, kerap saling menumpahkan darah. Ada yang berperang membela kebatilan, ada pula yang bangkit demi menegarkan keadilan. Namun terkadang, dua golongan yang bertikai sama-sama tersesat dalam kabut kesesatan. Ketika kedua putra Nabi Adam alaihissalam diperintahkan untuk mempersembahkan kurban, sejatinya itu bukanlah demi Allah yang Maha Kaya, karena sesungguhnya Dia tak memerlukan sedikit pun dari makhluknya, melainkan sebagai ujian untuk menakar keikhlasan dan kebenaran hati mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh pengorbanan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai niat hambanya yang terbersih dalam dada. Seperti tercantum wahyunya dalam Al-Quran, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Quran Surat Ali Imran 3:92. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan kamu memejamkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Adapun Qabil, tiadalah ia membawa kurban dengan niat yang tulus dan hati yang bersih. Ia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang buruk dan tak layak, barang yang tak bernilai dan telah rusak. Maka Allah yang Maha mengetahui segala isi hati pun menolak persembahannya. Sebab tiada sesuatu pun yang tersembunyi darinya, baik niat yang tersembunyi dalam dada maupun maksud yang terpendam dalam lubuk hati. Dari kisah ini, tersingkaplah hikmah agung bagi anak cucu Adam. Hendaklah bersedekah dengan sebaik-baik pemberian dan hati yang tulus, sebab amal yang diterima adalah amal yang ikhlas, bukan sekadar rupa. Dan sungguh, jihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang paling besar, karena nafsu senantiasa membisikkan kecintaan pada dunia dan segala perhiasannya. Adapun perhiasan dunia itu tiada lain melainkan harta benda dan anak-anak. Manusia pun sejak fajar usianya hingga senja hayatnya menghabiskan waktu untuk mengumpulkan harta benda. Dan tatkala sebagian harta itu diminta darinya untuk diberikan kepada sesama, sungguh berat hatinya merelakan, sebab tabiat nafsu ialah kikir, enggan memberi, senang menimbun. Padahal ketika ajal menjemput, tiada satu pun harta yang dapat dibawa serta, semua ditinggalkan menjadi milik orang lain. Demikianlah watak manusia terhadap harta, selalu merasa kurang, selalu ingin menambah, tiada pernah puas walau dunia digenggamnya sekalipun. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Hasyr 59:9. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang hambanya untuk mengumpulkan harta, tetapi Dia pula mengingatkan kita
bahwa kebaikan hakiki adalah kebaikan ukhrawi yang dipanen melalui amal baik dan niat tulus di dunia. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Az-Zukhruf 43-32. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl 16:97. Maka ketahuilah wahai anak cucu Adam, bahwa hubungan antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah dibangun atas rupa atau kata-kata belaka, melainkan atas dasar amal soleh yang tulus dan niat yang suci. Bila iman bertahta dalam sanubari, lalu tampak nyata dalam laku hidup yang penuh kebaikan di dunia, maka terbukalah pintu keberkahan yang melimpah dari langit dan bumi. Barang siapa yang demikian amal dan imannya, niscaya akan dipenuhi dengan keberkahan selama hidupnya di dunia yang fana ini, dan kelak di akhirat akan ia dapati balasan yang tiada taranya, yakni syurga, tempat kembali yang penuh kenikmatan abadi. Namun demikian, hendaklah manusia senantiasa bersiap, sebab hidup di dunia ini tak luput dari ujian-ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian-ujian itu datang dalam berbagai rupa, untuk menguji siapa yang teguh dalam keimanan dan siapa yang tergelincir oleh tipuan dunia. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar? Quran Surat Ali Imran 142. Melalui ujian-ujian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat amal kita, khususnya pada niat dalam hati kita. Sesungguhnya, Allah tidak melihat pada paras dan harta kalian, akan tetapi melihat kepada hati kalian. Hadis riwayat Muslim 33-42, 2564. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Quran Surat Ghafir 40-19. Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Qaf 50-16. Di antara ujian yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia adalah melawan hawa nafsu, menjaga keistiqomahan, serta menjauhi perkara haram, baik berupa harta, wanita, maupun hak orang lain. Diuji pula mereka agar tidak memusuhi orang soleh, tidak bersaksi palsu, serta menahan diri dari membunuh jiwa tanpa hak. Dari semua itu, menjaga diri dari godaan harta dan wanita, menempati tempat yang tinggi, sebab keduanya seringkali menjadi sebab kejatuhan manusia dari jalan kebenaran. Persengketaan harta sering berakibat pada permusuhan dan menghalalkan yang haram. Begitu pula kecintaan manusia terhadap harta timbul sebelum nafsu-nafsu yang lainnya. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Quran Surat Al-Fajr ayat 20. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Quran Surat Ali Imran ayat 14. Segala ujian dan cobaan ini sepenuhnya disadari oleh Ibrahim alaihissalam, sang bapak para nabi, yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia diutus membawa cahaya tauhid di tengah gelapnya kesyirikan, memerangi penyembahan berhala, dan menghancurkan patung-patung di hadapan Raja Namrud yang zalim di negeri Babilonia.
Al-Quran mengisahkan perjuangan Ibrahim alaihissalam melalui ayat-ayat berikut. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, Allah, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan, kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Lalu, terdiamlah orang kafir itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Lalu, bagaimana reaksi dari kaumnya? Mereka berkata, bakarlah dia, dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak. Quran Surat Al-Anbiya ayat 68. Demikianlah tabiat pelaku kejahatan jika diberi bantahan. Jika dia tidak dapat menjawab, maka dia akan bersikap keras dan menindas. Nabi Ibrahim alaihi salam lalu dibakar dalam kobaran api. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 69-70. Nabi Ibrahim pun melaksanakan sholat di tengah kobaran api yang menyala-nyala. Namun, api itu tidak mampu menyentuhnya, seakan-akan diperintah oleh langit untuk tidak membakarnya. Sebab Allah Azza wa Jalla telah menjadikannya sejuk dan penuh keselamatan bagi sang kekasihnya. Setelah peristiwa yang menggemparkan itu, Ibrahim meninggalkan kaumnya yang tetap bersikukuh dalam kesesatan. Ia berjalan jauh, meninggalkan tanah kelahirannya, mengembara mencari negeri yang baru, tempat yang lebih baik untuk menegakkan kebenaran. Dalam pengembaraan panjangnya, Ibrahim tak henti merenung. Malam-malam ia habiskan dengan menatap langit, memikirkan ciptaan Tuhan. Tatkala matanya menangkap gemerlap bintang-bintang, hatinya bertanya, siapakah yang menciptakan segala cahaya ini? Kemudian, ia memandang bulan yang menggantung megah dengan sinar yang lembut, dan ia pun merenung kembali. Tatkala matahari muncul dengan cahayanya yang menyilaukan, membentangkan siang di seluruh bumi, Ibrahim pun sadar dan berkata dalam hatinya, yang kucari pasti lebih agung dari semua ini. Dialah yang menciptakan bintang, bulan, dan matahari. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak dapat dilihat oleh mata, namun melihat segala sesuatu. Demikianlah Ibrahim alaihi salam mengarungi lautan pemikiran dengan perahu akalnya yang tajam. Maka Allah pun meninggikan derajatnya, menjadikannya sebagai kekasihnya yang mulia. Sebab ia mencari Tuhannya lewat tanda-tanda kebesarannya yang berserakan di jagat raya. Perjalanan hidup Ibrahim adalah lentera bagi umat manusia. Dari kehancuran berhala yang ditegakkannya hingga hijrahnya ke negeri Syam, dan kelak anaknya Ismail alaihi salam pun berhijrah ke tanah tandus Hijaz. Semuanya adalah bagian dari persiapan besar lahirnya cahaya Islam yang akan menerangi dunia. Ibrahim, sang penghancur berhala, berjalan bersama anaknya menuju negeri asing. Bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk mengajak penduduknya kembali kepada penyembahan yang hakiki, hanya kepada Allah semata, Tuhan yang Esa. Namun, seperti halnya para kekasih yang terpilih, ujian pun tak terelakkan. Allah yang Maha Mengetahui perkara ghaib menguji Ibrahim untuk mengangkat derajatnya. Maka ditampakkanlah kepada alam semesta bahwa iman sejati adalah mencintai Allah melebihi segalanya. Cinta yang meliputi seluruh jiwa dan rasa hingga dunia dan isinya tak lagi berarti bila dibandingkan dengan ridhonya. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ibrahim alaihi salam dengan meninggalkan sang anak di tengah padang gurun yang luas dan sunyi,
Ternyata ujian belum berakhir di sana. Di balik segala rintangan, Allah menghadirkan ujian yang lebih berat lagi, yang mengetuk pintu hati sang Nabi. Pada suatu malam yang sunyi, di tengah gelapnya mimpi, Allah menampakkan kepada Ibrahim alaihissalam sebuah penglihatan yang menggetarkan jiwa, bahwa ia harus menyembelih putranya, Ismail alaihissalam. Betapa beratnya hati itu menerima perintah yang begitu mengusik nuraninya. Namun, di saat keraguan-raguan menghampiri, datanglah mimpi yang sama sekali lagi, membenarkan apa yang telah ia lihat sebelumnya. Dengan penuh keteguhan dan keyakinan, Ibrahim pun mengerti, mimpi itu bukan sekadar bayangan tidur, melainkan perintah suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dia lalu bertanya kepada Ismail alaihissalam, apa yang seharusnya dia lakukan? Seperti tercantum dalam Al-Quran, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar." Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah, apa pendapatmu?" Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh." Ujian yang menimpa Ibrahim alaihissalam itu tergolong ujian yang paling agung dan berat di antara segala ujian yang pernah ada. Tanpa ragu, ia pun segera menunaikan perintah Sang Pencipta, mempersiapkan diri untuk mempersembahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya, putra tunggalnya yang sangat dinanti-nantikan, Ismail, sebab saat itu sang putra Ishak belum lahir. Sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang menguji hamba-hambanya dengan kehilangan harta benda atau anak-anak mereka. Namun, apabila seorang hamba dengan tulus mempersembahkan anaknya sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, maka itu adalah perkara yang luar biasa dan mulia. Memang, para penyembah berhala dahulu biasa memberikan persembahan berupa manusia kepada berhala mereka. Tetapi, itu semata-mata karena takut akan murka patung-patung itu, bukan karena cinta. Akan tetapi, Ibrahim alaihissalam mempersembahkan anaknya kepada Allah bukan atas dasar ketakutan, melainkan karena cinta yang tulus dan ikhlas, suatu hal yang belum pernah terdengar sebelumnya. Maka, setan pun datang mengusik, mencoba menggoda Nabi Ibrahim agar membatalkan niatnya. Namun, sang Nabi teguh tak tergoda sedikit pun. Setan pun beralih kepada Hajar, istri Ibrahim, mencoba menakut-nakutinya akan niat suaminya. Tetapi, Hajar juga tetap kuat dan tak terpengaruh. Terakhir, setan mengusik hati Ismail, berusaha membujuknya agar menolak niat ayahnya. Namun, bisikan setan itu sia-sia belaka. Ketiga insan beriman yang berhati suci itu berhasil mengalahkan tipu daya setan dengan keteguhan iman mereka. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan bahwa cinta Ibrahim kepadanya benar-benar suci dan tanpa pamrih.
Maka, tatkala ujian ini berhasil dilalui, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengukuhkan kepada keturunan Ibrahim alaihissalam bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho pada seorang ayah yang menyembelih anaknya. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surat Asy-Syaffat ayat 107. Sesungguhnya, makna luhur dari kisah kurban ini adalah untuk mengakhiri segala pertumpahan darah manusia di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar darah tak lagi tercurah sia-sia melalui pengorbanan yang sejati dan bermakna. Maka, pada saat yang genting itu, tatkala pisau hendak menyentuh leher Ismail, Allah berkehendak lain. Dengan kuasanya yang agung, Dia mengalihkan pisau itu dari leher sang anak, lalu menggantikannya dengan seekor kambing yang gagah dan mulia, yang kemudian menjadi kurban bagi seluruh umat manusia. Dari kisah agung Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hikmah yang dalam untuk direnungkan oleh setiap insan yang mengerti. Ibrahim, sang kekasih Allah, Khalilullah, telah diuji dengan ujian yang sangat berat, lebih dari ujian apapun yang pernah ada. Ujian itu adalah sebuah perintah untuk mengokohkan keyakinannya bahwa ketaatan kepada Allah harus di atas segalanya, tanpa pertimbangan sedikit pun, walau harus mengorbankan orang yang paling dicintainya di dunia. Sebelumnya, dia juga telah diperintahkan untuk meninggalkan ayahnya ketika sang ayah bersikukuh dalam kekafiran. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi walimu, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, maka tungguhlah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Quran Surat At-Taubah 9 ayat 23-24. Sesungguhnya, hikmah agung dari kurban Ismail alaihissalam adalah sebuah pesan mulia, agar darah manusia tak lagi tertumpah sia-sia. Tidak selayaknya manusia disembelih bak binatang ternak, dan tidak pantas pula darah manusia dijadikan persembahan dalam ritual apapun. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri tradisi pengorbanan yang penuh darah manusia dan menetapkan sebuah cara yang lebih mulia. Manusia diperintahkan untuk berkurban tanpa menumpahkan darah sesamanya. Janji suci Ibrahim alaihissalam kepada Robnya adalah menjaga setiap jiwa dengan penuh kasih, serta menyucikan hati melalui pengorbanan yang benar dan penuh makna. Oleh karena itu, ritual kurban menjadi warisan yang terus dijaga dari generasi ke generasi hingga masa kini. Dan demikianlah, hewan-hewan kurban disembelih sebagai pengingat kisah mulia Ismail alaihissalam, sebagai simbol cinta, ketaatan, dan pengorbanan yang tulus kepada Sang Pencipta. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Quran Surat Asy-Syaffat 37 ayat 108. Penyembelihan kurban dimaksudkan untuk menghidupkan kisah ini, begitu pula untuk menyucikan diri dan menumbuhkan empati kepada fakir miskin yang membutuhkan. Daging-daging onta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran Surat Al-Hajj 22 ayat 37. Semoga kisah ini menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menguatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.
Mari kita sebarkan kebaikan ini agar semakin banyak saudara Muslim di seluruh dunia yang tergerak hatinya untuk lebih mencintai Rasulullah alaihi salam dan lebih taat kepada Rabb kita. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Rumah Carita, tempat cerita menjadi cahaya.